Yogyakarta, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki banyak keajaiban arsitektur. Salah satu tujuan wisata yang paling menarik adalah Taman Sari, sebuah kompleks luas yang sering disebut sebagai Istana Air. Terletak di sebelah barat keraton, Istana Sultan, Taman Sari menawarkan gambaran sekilas tentang gaya hidup mewah bangsawan Jawa di abad ke-18. Taman Sari bukan hanya sebuah taman kesenangan, itu adalah tempat untuk menyepi, meditasi, dan pertahanan. Dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono IX, pendiri Kesultanan Yogyakarta, Taman Sari berfungsi sebagai taman kerajaan, tempat perlindungan pribadi bagi Sultan dan keluarganya, dan benteng strategis di masa perang. Video ini akan membahas dunia Taman Sari yang mempesona, menjelajahi latar belakang sejarahnya, keajaiban arsitekturnya, dan makna budayanya. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap rahasia permata bersejarah ini, dari kompleks pemandiannya yang megah, hingga masjid bawah tanahnya yang tersembunyi. Pembangunan Taman Sari dimulai pada tahun 1298 di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX dan berlangsung selama beberapa tahun, akhirnya selesai pada tahun 1265. Kompleks ini dirancang oleh seorang arsitek Portugis, mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Jawa, Islam, dan Eropa. Taman Sari dibangun dengan berbagai tujuan. Taman ini berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan prestise sultan, tempat peristirahatan pribadi bagi keluarga kerajaan, dan struktur pertahanan strategis dengan terowongan tersembunyi dan rute pelarian. Pada masa kejayaannya, Taman Sari merupakan kompleks mandiri yang lengkap dengan danau buatan, taman, kolam renang, dan bahkan pulau buatan. Sayangnya, banyak kemegahan asli Taman Sari telah memudar seiring waktu. Gempa bumi, pengabaian, dan pertumbuhan kota telah berdampak buruk. Meskipun demikian, struktur yang tersisa menawarkan gambaran sekilas masa lalu yang menarik. Salah satu bagian Taman Sari yang paling terpelihara dan menawan adalah kompleks pemandiannya, yang dikenal sebagai Umbul Binangun. Area ini disediakan untuk sultan dan selir-selirnya, tempat di mana mereka dapat bersantai dan menikmati kegiatan air secara pribadi. Kompleks pemandian ini memiliki beberapa kolam, masing-masing dengan desain dan tujuannya yang unik. Yang paling mencolok adalah Sumur Gumantung. Kolam besar berbentuk persegi panjang ini dulunya diisi dengan air yang diambil dari mata air terdekat. Di sekitar kolam terdapat pavilion dan ruangan-ruangan indah tempat sultan dan rombongannya bersantai dan bersosialisasi. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit dan ubin-ubin berwarna-warni, sisa-sisa kejayaan kompleks ini di masa lalu. Saat ini, pengunjung dapat menjelajahi struktur ini, membayangkan tawa dan percakapan yang dulu memenuhi udara. Bagian 4, Sumur Gumuling, tempat ibadah tersembunyi. Tersembunyi di bawah permukaan Taman Sari, terdapat permata rahasia, Sumur Gumuling. Masjid bawah tanah ini, yang dapat diakses melalui jaringan terowongan, merupakan bukti kecerdikan arsitektur masa lalu. Fitur masjid yang paling mencolok adalah kubahnya yang unik, dirancang dengan sistem lengkungan yang saling terkait rumit, yang menciptakan efek visual yang memukau. Cahaya masuk melalui bukaan kecil di puncak kubah, memberikan cahaya halus pada ruang di bawahnya. Sumur Gumuling adalah bukti pentingnya iman dalam budaya Jawa, dan kemahiran arsitektur pada zaman itu. Bagian 5, menjelajahi Istana Air dan sekitarnya. Meskipun kompleks pemandian dan Sumur Gumuling adalah struktur paling ikonik di Taman Sari, kompleks ini menawarkan lebih banyak hal untuk dijelajahi. Gedhong Sekawan, atau 4 Pavilion, dulunya berfungsi sebagai pos jaga dan menawarkan pemandangan panorama daerah sekitarnya. Pengunjung juga dapat menjelajahi sisa-sisa pasar air, yang dulunya merupakan pasar yang ramai, yang terletak di sebuah pulau buatan. Meskipun sekarang kering, tata letak pasar air dan struktur yang tersisa mengisyaratkan masa lalunya yang semarak. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi jaringan terowongan bawah tanah yang menghubungkan berbagai bagian kompleks. Terowongan ini berfungsi sebagai rute pelarian selama masa konflik dan menawarkan perspektif unik tentang strategi pertahanan masa lalu. Bagian 6, Taman Sari hari ini, jendela ke masa lalu. Saat ini, Taman Sari berdiri sebagai bukti kemegahan dan kecerdikan Kesultanan Yogyakarta. Meskipun waktu telah berlalu, struktur yang tersisa terus memikat pengunjung dengan keindahan, detail rumit, dan makna sejarahnya.
Di luar kemegahan arsitekturnya, Taman Sari menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan budaya dan spiritual Istana Jawa. Kompleks pemandian mencerminkan pentingnya air dalam budaya Jawa, baik untuk kegunaan praktis maupun makna spiritualnya. Masjid bawah tanah Sumur Gumuling berdiri sebagai simbol toleransi beragama dan perpaduan gaya arsitektur. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan di masa perang dan ketidakpastian, iman dan keindahan dapat berkembang. Bagian 7. Rencanakan kunjungan Anda. Tips menjelajahi Taman Sari. Taman Sari dibuka untuk umum setiap hari, dan pengunjung dapat menjelajahi kompleks secara mandiri atau dengan pemandu. Sangat disarankan untuk menyewa pemandu, karena mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang sejarah, arsitektur, dan makna budaya situs ini. Kenakan sepatu yang nyaman, karena Anda akan banyak berjalan. Kompleks ini paling baik dijelajahi di pagi atau sore hari, ketika matahari tidak terlalu terik. Jangan lupa membawa kamera Anda untuk mengabadikan keindahan arsitektur Taman Sari dan ketenangan lingkungan sekitarnya. Kunjungan ke Taman Sari adalah perjalanan kembali ke masa lalu, kesempatan untuk melangkah ke dunia kemegahan kerajaan dan keajaiban arsitektur. Saat Anda menjelajahi dinding-dinding kuno dan terowongan tersembunyi, biarkan imajinasi Anda membawa Anda ke masa Kesultanan Yogyakarta, periode sejarah yang kaya, budaya yang semarak, dan inovasi arsitektur.